Halo semua, perkenalkan nama saya Arsela Sandai Purayo dengan NIM 250111040028. Pada video ini saya akan membahas tentang edukasi nutrisi dasar pada pasien dengan penurunan kesadaran, di mana ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan. Pada gambar menunjukkan pasien dengan penurunan kesadaran. Dalam pelayanan kesehatan, perawat sering menghadapi pasien dengan penurunan kesadaran, mungkin seperti pada pasien yang mengalami stroke atau cedera pada kepala mereka. Pasien dengan kondisi ini tentu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya secara mandiri. Jika kebutuhan nutrisi tidak diperhatikan dan tidak terpenuhi dengan baik, maka pasien dapat mengalami kondisi fisik yang semakin memburuk, risiko infeksi hingga mungkin proses penyembuhan yang dimiliki oleh pasien tersebut yang ada bukannya semakin cepat untuk baik, malah akan semakin lebih lama untuk menghadapi proses pemulihan yang ada. Nutrisi merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting karena ia berfungsi sebagai sumber energi, membantu proses penyembuhan, dan menjaga daya tahan tubuh manusia. Pada pasien dengan penurunan kesadaran, pemenuhan nutrisi harus dilakukan dengan cara yang khusus, dan disinilah peran perawat sangat dibutuhkan, terutama dalam memastikan nutrisi diberikan dengan aman dan sesuai dengan kondisi dari pasien yang ada. Dan tentunya, sebagai mahasiswa keperawatan, saya menyadari bahwa pemenuhan nutrisi itu tidak bisa kita anggap sepele, karena ini merupakan aspek yang besar yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Pemenuhan nutrisi pada pasien dengan penurunan kesadaran umumnya dilakukan melalui nutrisi enteral, seperti menggunakan selang nasogastrik atau yang kita sebut dengan selang NGT. Dan langkah pertama yang dilakukan perawat adalah memposisikan pasien dalam posisi setengah duduk atau semi-fowler untuk mencegah terjadinya aspirasi. Dan gambar-gambar yang saya sajikan berikut ini merupakan visualisasi dari pemasangan selang nasogastrik atau selang NGT pada pasien. Dalam pemberian nutrisi pada pasien penurunan kesadaran yang dilakukan melalui selang nasogastrik atau selang NGT ini, di dalamnya memiliki beberapa langkah-langkah penting sebelum penerapannya. Langkah yang pertama yaitu persiapan, di mana persiapan ini terdapat persiapan alat hingga cuci tangan. Selanjutnya yang kedua, posisi dari pasien, di mana kita akan memposisikan pasien dengan posisi semi-fowler atau tegak 30-45 derajat. Selanjutnya pemberian nutrisi perlahan, di mana dalam pemberian nutrisi ini kita melakukan pemberian nutrisi dengan porsi yang kecil serta kecepatan yang ada terkontrol untuk menghindari terjadinya aspirasi. Dan selanjutnya evaluasi dari pemberian nutrisi pada pasien penurunan kesadaran. Kemudian setelah itu, perawat memastikan posisi dan kepatenan selang sebelum pemberian nutrisi. Nutrisi diberikan secara perlahan sesuai dengan anjuran, kemudian selang dibilas untuk mencegah terjadinya penyumbatan. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi, seperti contohnya aspirasi makanan ke saluran napas, gangguan pernapasan, hingga ketidakefektifan dalam pemberian nutrisi. Dengan melalui prosedur yang tepat, kebutuhan nutrisi untuk pasien dapat terpenuhi secara optimal. Kemudian terdapat konsekuensi klinis yang dapat terjadi. Jika pemberian nutrisi yang dilakukan oleh perawat dengan posisi yang salah atau terlalu cepat, pasien yang ada dapat beresiko untuk mengalami aspirasi atau pneumonia. Selain itu, jika nutrisi tidak diberikan secara adekuat, pasien dapat mengalami malnutrisi, penurunan kondisi umum, serta masa perawatan yang lebih lama.
Oleh karena itu, kita sebagai perawat harus selalu berpikir kritis sebelum kita melakukan tindakan yang akan kita berikan kepada pasien kita. Dan salah satu contoh kesalahan yang dapat terjadi, misalkan ketika perawat melakukan pemberian nutrisi, akan tetapi saat pasien dalam posisi datar. Itu merupakan salah satu contoh kesalahan yang dapat terjadi. Pemenuhan nutrisi pada pasien dengan penurunan kesadaran membutuhkan kerjasama antara perawat dan keluarga. Dengan tindakan yang tepat dan edukasi yang baik, keselamatan dari pasien dapat terjaga hingga proses penyembuhan boleh berjalan lebih optimal. Dan tentunya sebagai calon perawat, kita dituntut untuk harus mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas untuk pasien kita. Dan demikianlah video edukasi nutrisi dasar pada pasien dengan penurunan kesadaran. Mohon maaf jika masih banyak salah kata atau kalimat. Terima kasih.